Selamat malam, perkenalkan nama saya Doni Nida Sibagariang dengan nomor NPM 2006022. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dengan judul prinsip-prinsip dan asal-asal pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan bagian penting yang perlu diketahui oleh seorang pengajar. Dengan memahami prinsip-prinsip pembelajaran, seorang pengajar dapat membuat suatu acuan dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan lebih efektif serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Prinsip-prinsip pembelajaran yaitu ada dua, satu hakikat pembelajaran, dua prinsip-prinsip pembelajaran. Hakikat pembelajaran yaitu perubahan perilaku atau pengetahuan, sikap dan keterampilan sebagai hasil interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran. Kegiatan mengelola lingkungan pembelajaran agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Profesor Caida Al-Wasilah, memberikan batasan terhadap istilah belajar mengajar, yaitu belajar atau learning, mengajar atau teaching, dan pembelajaran atau instruction. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran dibagi dua yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum, adanya perubahan perilaku peserta didik memiliki potensi dasar dan perubahan tersebut menuju pencapaian kualitas ideal. Dan prinsip khusus dibagi menjadi 7 yaitu yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Motivasi berhubungan erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat yang lebih tinggi pada suatu mata pelajaran cenderung lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap mata pelajaran tersebut, sehingga akan menimbulkan motivasi yang lebih tinggi dalam belajar. Motivasi dalam belajar merupakan hal yang sangat penting juga dalam melaksanakan proses pembelajaran. Motivasi mempunyai 3 tujuan yaitu yang pertama, mendorong siswa. Mendorong siswa untuk berbuat sebagai penggerak yang melepaskan energi. Yang kedua yaitu menentukan arah. Menentukan arah yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga menyeleksi perbuatan. Yang kedua yaitu prinsip keaktifan. Prinsip keaktifan yaitu proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Pembelajaran akan bermakna apabila siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip aktivitas, bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan belajar harus melibatkan diri atau setiap individu. Keterlibatan langsung yaitu pelibatan langsung siswa dengan proses pembelajaran atau yang melakukan kegiatan belajar bukan guru, supaya siswa banyak terlibat dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya memilih dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, prinsip pengulangan. Prinsip pengulangan yaitu penguasaan materi oleh siswa. Siswa melakukan pengulangan belajar. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain
bisa dicermati dari dalil-dalil belajar yang ditemukan oleh Edward L. Thorndike tahun 1974 sampai 149. Kesimpulan penelitiannya adalah memunculkan tiga dalil belajar, yaitu law of effect, law of exercise, and law of readiness. Teori lain yang dianggap memiliki kaitan erat dengan prinsip pengulangan adalah yang dikemukakan oleh psikologi daya. Yang kelima yaitu prinsip tantangan. Prinsip tantangan yaitu mempelajari materi belajar dan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan tersebut dengan mempelajari bahan belajar. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Prinsip balikan dan penguatan yaitu siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Contohnya tanya jawab, diskusi, eksperimen, dan metode penemuan yang sejenisnya akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Penguatan adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat juga diartikan secara segala bentuk respon, baik bersifat verbal maupun non-verbal. Yang keenam yaitu prinsip balikan dan penguatan. Yang ketujuh, prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu dengan yang lain, baik secara